Libur akhir tahun sudah selesai. Kini banyak siswa yang harus kembali ke sekolah untuk menuntut ilmu. Tetapi kadang-kadang rasa malas untuk kembali ke rutinitas belajar masih menghantui. Karena itu tentu dibutuhkan motivasi agar siswa kembali bersemangat untuk belajar di sekolah. Sebenarnya bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar bagi siswa? Banyak hal bisa dilakukan. Simak di dalam video ini. Dengarkan sampai habis dan pasti akan mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa silakan subscribe. Yang belum subscribe, berikan like serta komentar, dan silahkan share supaya lebih banyak memberikan manfaat. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang selalu harus memupuk motivasi untuk belajar, apalagi memang masih usia sekolah, masih usia kuliah. Baik yang mahasiswa maupun siswa harus memupuk dorongan, kemauan, harapan, dan ketekunan. Ketika itu terjadi, ya motivasi belajarnya sudah tinggi atau masih tinggi. Dorongan yang timbul untuk mencapai suatu harapan tertentu tentu menunjukkan motivasi yang tinggi. Nah, tentu sebagai murid ataupun mahasiswa memang perlu banget untuk meningkatkan motivasi belajar supaya bisa jadi siswa atau mahasiswa yang cerdas. Dan tentu kecerdasannya bisa digunakan untuk kebaikan diri kita sendiri, kebaikan siswa atau mahasiswa dan orang lain tentunya. Tapi sayangnya sebagai siswa ataupun mahasiswa seringkali tidak bisa menemukan dorongan untuk belajar, atau bahkan kemauannya sudah tidak ada. Tetapi tidak tahu cara memulai langkahnya. Jadi sekarang coba kita bahas beberapa tips yang bisa saja bisa meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama tentu buat agenda pribadi. Langkah ini untuk meningkatkan motivasi belajar dengan membuat target atau tujuan. Nah, tentu siswa atau mahasiswa mempunyai mata pelajaran atau suatu bab. Setelah itu tentu harus menentukan langkah untuk mencapai tujuan itu. Langkah-langkah tadi atau rencana kegiatan harian kamu bisa ditulis di dalam agenda pribadi. Apa yang mau dipelajari? Bagian mana? Bisa jadi berapa waktu yang kau butuhkan untuk belajar. Agenda pribadi ini tentu sangat penting loh. Agenda bisa banget membantu kamu lebih fokus pada tujuan, serta membantu kamu untuk tetap stay dan tidak membuang waktu untuk kegiatan yang tidak perlu. Oh iya, jangan lupa untuk menggunakan batasan waktu seperti yang sudah disampaikan tadi. Setiap kegiatan belajar harus ada batasan, harus ada target. Apa yang mau dipelajari, bagian mana, dan berapa waktu yang ditetapkan. Selain itu, coba pisahkan antara agenda mingguan serta bulanan.
cobalah lakukan secara konsisten dan rutin. Pasti akan jauh meningkatkan motivasi belajar kamu. 2. Cara gaya belajar paling nyaman. Tentu cara kedua ini bisa meningkatkan motivasi belajar, ya. Karena apa? Karena siswa atau mahasiswa jauh lebih nyaman dengan pola yang sudah dipilih. Nah, kalau belum ketemu bagaimana? Ya berarti saatnya sekarang mengeksplor. Coba cari tahu cara yang paling kamu suka saat berusaha memahami materi. Pasti ada momen di mana kamu belajar dan merasa nyaman. Tapi ada saatnya ketika kamu belajar justru yang didapat malah pusing. Nah, ketika kamu belajar dan merasakan kenyamanan itu, coba apa yang kamu lakukan saat itu? Mulailah untuk menggunakan langkah itu yang benar-benar kamu membuat nyaman. Ada memang banyak beberapa tipe belajar yang bisa kamu coba, yaitu secara visual dan auditori. Kalau kamu tipikalnya visual banget, tentulah kamu bisa menggunakan foto, video, atau ilustrasi saat belajar. Kamu juga bisa membuat grafik atau diagram dan menggunakan warna yang beragam saat mencatat. Sedangkan untuk tipe yang auditori, ya, atau musik, ya, bisa saja kamu bisa belajar sambil mendengarkan musik. Ya, tentu kalau musiknya terlalu kencang, ya tidak bisa mendengarkan. Nah, bisa saja untuk mempermudah kamu merekam dulu beberapa menit. Ya, kamu baca, kamu jelaskan, kemudian dengarkan ulang. Sehingga kamu nggak perlu baca lagi, cukup mendengarkan saja. Ya, itu akan cukup membantu untuk menghafal atau memahami sebuah materi. Sehingga kalau misalnya itu terjadi, ya kamu akan mempunyai cara yang variatif untuk belajar. Tidak membosankan hanya membaca buku saja. Bisa jadi satu kali baca, kemudian kamu mencoba menjelaskan di depan kamera. Setelah itu, kau putar berulang video itu sampai kamu benar-benar paham. Dan tentu ini bisa diputar berulang sesuai kebutuhan. 3. Jangan terlalu memaksakan diri. Ketika kamu lagi fokus belajar selama beberapa jam, pastilah ada titik kamu itu bakal lelah dan jenuh. Nah, ketika kamu berada di fase itu, sebaiknya jangan memaksakan diri. Lebih baik ambil waktu untuk istirahat. Manfaatin juga waktu itu untuk mengistirahatkan mata dan otak kamu, serta makan untuk kembali mengisi energi. Mengambil jeda itu sangat penting banget dalam meningkatkan motivasi belajar. Kalau kamu belajar diforsir terus-menerus tanpa jeda, yang ada justru kelelahan dan lagi-lagi kehilangan motivasi. Karena secara nggak sadar kamu membuat belajar jadi aktivitas yang melelahkan. Cobalah bikin kerangka waktu. Kamu dalam beberapa jam kamu belajar, bikin beberapa bagian kamu harus rehat, harus menikmati suasana santai. Mungkin bisa relaksasi dulu, mungkin bisa peregangan otot, mungkin bisa mengambil jeda untuk ke kamar mandi, mengambil air wudhu, atau mungkin kamu ketika belajar di rumah bisa mengambil waktu ke taman, menghirup udara segar, ya, mungkin 2-3 menit sebelum kamu kembali belajar lagi, atau mendengarkan musik, sehingga energimu akan kembali.
atau kamu sekedar mengambil makanan kecil untuk dimakan. Ini tentu akan mengurangi tingkat stres kamu ketika belajar, mengurangi ketegangan pikiran, sehingga akan juga membuat mata kamu tidak kelelahan. Makanya sangat penting juga dimodifikasi caranya untuk belajar. Mungkin bisa juga dengan rekaman audio atau audio visual yang sangat akan membantu kamu untuk mengurangi energi yang dibutuhkan untuk belajar. Misalnya membaca, tentu akan sangat melelahkan kalau dalam jangka waktu yang lama. Apalagi tulisan di buku itu kecil-kecil, apalagi kebetulan tulisan tangan kita tidak jelas, sehingga sulit untuk dibaca. Dengan merekam, mendengarkan kembali, itu tentu akan lebih bagus. 4. Belajar di lingkungan yang mendukung. Ya, belajar itu sebenarnya nggak harus selalu di kamar. Belajar di kamar ya memang penting, karena mungkin akan jauh lebih tenang, nyaman ya. Karena setiap kali belajar di kamar, apalagi kamarnya itu ada tempat tidur, ada bantal guling, ada selimut, suasananya agak-agak dingin, maka mendukung banget untuk naik ke kasur dan memilih tidur. Ya, kalau nggak bisa tidur, main HP sampai lupa belajar lagi. Itu resikonya kalau belajar di kamar. Untuk mencegah hal itu ya bisa jadi bikin komitmen belajarnya jangan di kamar. Soalnya kalau sudah lihat tempat tidur, kasur, bantal, bawaannya ingin tidur terus, atau belajar sampai tidur. Belajar sampai ketiduran akhirnya. Kebiasaan itu tentu sangat sulit kamu ubah. Jadi untuk membantu kamu, sebaiknya tidak melakukan itu. Kamu dapat mengubah ke tempat belajar yang lain. Kamu memilih untuk belajar di ruangan lain, atau bahkan di perpustakaan, ruang tamu kalau di rumah, atau di tempat-tempat yang memungkinkan kamu tidak merebahkan diri di kasur. Nah, memang masing-masing orang berbeda-beda ya. 5. Jaga suasana hati agar tetap baik. Poin ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan poin di atas. Intinya adalah bahwa lingkungan yang dibangun akan membantu mood atau suasana hati kamu jadi jauh lebih baik. Bayangan deh, kalau kamu belajar tapi nggak mood, pasti bakal sulit untuk memahami pelajaran. Mood atau suasana hati sebenarnya bisa dibangun kok. Jangan ditunggu-tunggu buat muncul. Kalau memang kamu lagi nggak mood, coba pancing dengan musik. Baca pelajaran yang kamu suka, atau tonton video-video pembelajaran yang baik. Makanya tadi, buat rekaman ya, atau ambil video tentang materi yang kita sedang pelajari. Ketika kita lagi nggak mood untuk membaca, kita bisa mendengarkan itu. 6. Belajar secara bertahap. Kalau kamu sudah berhasil meningkatkan motivasi belajar, nggak ada salahnya untuk memulai meningkatkan intensitasnya. Meningkatkan intensitas itu terserah saja kamu gimana ngaturnya.